Hello good listeners, podcast Omong Talks. Welcome to Omong Talks. Selamat malam kakak-kakak. Ada siapa malam hari ini yang udah mampir nih di Pro 2 FM di Jaga Malam kali ini? Boleh dari abangnya dulu deh. Oke. Selamat malam para pendengar semua. Saya Arga dari Kader Inti Pemuda Anti Narkoba Kota Surabaya, yang mana organisasi ini merupakan organisasi khusus penanganan narkoba dan anti kenakalan remaja di Kota Surabaya. Oke. Panggilannya siapa nih bang? Panggilannya dipanggil Arga aja bisa. Dipanggil Arga. Biasanya kalau cowok itu kalau pas nongkrong punya panggilan sendiri biasanya bang. Kalau Jan kan Fauzan ya. Panggilannya tuh Steve biasanya. Gak nyambung ya bang ya. Sangat tidak terlihat dengan muka ya. Ya. Oke, geser ke sebelahnya lagi nih, ada siapa nih? Selamat malam. Halo malam. Oke, sekali lagi coba. Halo malam. Oke. Aku Rera Rasmamita dari Sebaya PKBI Jawa Timur. Rera tuh bukannya yang waktu itu pernah sempat populer buat ngentiin hujan itu ya, bukan? Oh bukan. Oh bukan. Oh itu Rara, maaf. Rara. Beda ya, gimana nih? Ada Rera dan juga Kak Bang siapa tadi bang? Arga. So belum 24 jam ketemu jadi agak-agak lupa nih bang ya. Gimana kabarnya malam hari ini, sehat bang? Alhamdulillah sehat, Oke. selalu prima. Selalu Meskipun terima. malam. Oke. Meskipun malam ya, biasanya kalau makin malam tuh emang makin kenapa bang? Biasanya kalau sudah semakin malam biasanya stamina turun, daya pikir turun, bahkan ketika nggak fokus sudah nggak fokus kemana-mana, sudah fokusnya ke tempat tidur gitu aja. Tambahan ya, Iya. selalu jadi solusi ya. Kalau udah malas ya. Kak Rera gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik banget Kak Fauzan. Gimana nih Kak Fauzan? Udah lama nih kita nggak ketemu ya? Oh yang terakhir ketemu itu tahun 19, udah terlalu Oh, lama. banget. Terlalu Jauh lama. amat ya. Dari masa depan. Oke deh, malam hari ini kita spesial bakal ngomongin soal apa nih bang? Baik, untuk malam hari ini kita akan membicarakan tentang problematika yang umum sebenarnya dari remaja, jadi tentang masalah percintaan mereka. Bah, ini relatable banget sama anak muda kayaknya. Iya, terutama sekarang kan ada tren yang namanya love language. Love language Ya. tuh, ya itu buat kami yang suka kode-kode tuh biasanya jadi apa ya? Jadi bahan juga buat anak muda gitu ya. Love language kamu apa sih? Biasanya kamu juga yang biasa sering denger gitu ya. Love language itu emang apa sih bang gitu. Nah ini bakal di-spill dulu nih sama kakak-kakak nih malam hari ini nih. Emang love language sendiri tuh apa sih bang? Kalau konsep love language sendiri itu kan bahasa cinta lah istilahnya, kan. Oke, Bahasa cinta Hmm. itu tentang prinsip komunikasi suatu hubungan. Oke. Jadi ketika love language atau bahasa cinta itu cara bagi seorang untuk mengekspresikan rasa cintanya untuk orang lain. Jadi ketika kita ada tumbuh rasa cinta pada orang lain ini, itu gimana ya cara kita mengekspresikannya? Takutnya ketika si doi ingin apa, takutnya ekspresi yang kita aplikasikan ke dia takutnya nggak cocok. Takutnya nggak cocok. Iya, Oke. takutnya ketika dia nggak cocok, bahasa cinta antara si doi dengan kita tidak sama. Lama-lama yang tadinya dekat, jauh, akhirnya sudah selesai. Karena nggak cocok itu tadi. Karena nggak ya, cocok Bang, itu ya. tadi. Oke, jadi ini juga penting banget berarti bang ya. Jangan sampai kita buat deketin si doi tadi ya bang ya. Dengan salah langkah itu bisa malah membuat si doi ini bisa kabur gitu ya. Nah kalau dari Kak Rera sendiri, love language ini apa sih? Love language itu kayak suatu sama sih bahasa cinta dari si Ayang. Si Ayang. Yang ya. Si Ayang yang emang diekspresikan buat Mengungkapkan. iya bener banget. Jadi kalau aku kan cewek nih, Ya, biasanya aku cowok. Iya benar. Kan kalau cewek itu bahasa cinta itu agak apa ya? Biasanya cewek itu bahasa cinta itu kental gitu loh. Paham gak sih? Kayak si cowok itu harus bisa Peka. ngungkapin, iya benar. Sebenarnya bukan Iya. karena peka aja sih, karena Oke, emang oke, bahasa oke. cinta aja si cowok harus paham tuh bahasa cinta. Kalau nggak dari temanya sendiri nih bang ya, itu ada love language di era Gen Z saat ini bang. Emang kalau di era Gen Z sendiri ada apa ya kayak ikoniknya sendiri atau ciri khasnya sendiri nggak sih bang? Atau mungkin di zaman sekarang di Gen Z sekarang itu
love language sendiri ini punya ciri khasnya sendiri, Bang. Kalau menurut dari Bang Arya sendiri kayak gimana? Kalau menurut aku sendiri ya, kalau menurut aku sendiri itu ada perbedaan loh antara percintaan antara zaman sekarang dengan zaman dulu. Wah, ini menarik nih. Apa nih, Bang? Ini menarik ya, karena memang ya bisa dibilang aku ini adalah tokoh dua zaman. Ya, tokoh dua zaman. Kenapa kok dua zaman? Karena aku sempat merasakan Orde Baru. Oke. Ya. Jadi Aku SD itu di masa Orde Baru mau selesai. Itu. Nah, itu bahasa percintaan antara zaman itu dengan zaman sekarang, wah beda banget. Kalau dulu yang namanya percintaan cukup dengan kata I love you gitu sama-sama saling menerima. Tapi kalau zaman sekarang itu harus ada treatment lain. Karena apa? Penerimaan setiap pasangan beda-beda. Ya. Seperti misalnya kirim pesan, teks manis, seperti pesan singkat isinya kata-kata pujian, kata-kata gombalan, kata-kata sayang. Itu kan udah ngetren sekarang kan? Udah ngetren banget. Udah ngetren kan? Gitu kan? Kayak misalnya kata-kata ikan hiu makan batu. If you not love me, I will leave you. Jadi kata-kata seperti itu aku juga kadang nggak paham karena memang beragam kata-kata cinta. Mungkin agak bisa digoyang dulu kalau belakangnya, Pak. Oke. Ini Rera terlalu ini sih cicilan. Rera ya, jadi itulah. Jadi kata-kata manis, kata-kata gombalan itu menjadi tren sih sebetulnya. Jadi tren untuk percintaan zaman sekarang yang dilaksanakan oleh para Gen Z itu. Ya. Selain itu juga treatment seperti ngasih hadiah, ngasih gift, minimal ngasih bunga lah, minimal ngasih coklat lah, atau yang lebih ekstrim lagi ngasih hadiah mobil lah. Hadiah mobil, terus habis gitu naik lagi sedikit ngasih apartemen lah gitu. Bisa, Bang? Bisa. Orang namanya cinta apa ya aja dilakukan kan? Demi dia, Bang ya. Demi dia. Nah, itu dia paling disukain sama Rera ya. Atau paling enggak masak untuk pasangan. Terus datang ke acara-acara itu selalu berdua, kemana-mana berdua, ke acara nikahan teman berdua, ke acara pengajian kadang itu juga berdua sama pasangannya. Atau yang paling simpel itu bisa kita bagikan foto atau video di media sosial masing-masing. Itu yang paling simpel. Itu untuk meskipun simpel tapi nyenengin gitu, Bang. Iya, itu. Jadi kalau dari abang sendiri tadi mungkin itu adalah cara atau tindakan yang mungkin bisa membuat kalau dia itu bakal miss gitu ya. Kalau love language-nya anak zaman sekarang juga mungkin yang udah dicontohin sama Bang Arga juga tadi. Kalau dari Rera sendiri nih, misalnya kalau anak muda dari love language itu kayak gimana aja sih contoh-contohnya, jenis-jenisnya? Mungkin ada lagi nih, Bang, yang belum disebutin. Apa itu? Quality time kata anak zaman sekarang. Oh, quality time ya. Iya, jadi kita tuh sering kalau sama ayang-ayang itu kayak yuk kita time kemana nih? Misalnya PlayStation date, movie date, ke Bonbin date tuh juga ada, Bang. Oh, ada lagi ya. Tren baru Bonbin date ya. Itu di situ gombal sambil di depan zebra gitu. Iya, boleh. Mau direspon mau enggak terserah ya. Gombal di atas naik unta gitu ya. Isi makan gitu ya. Berarti sebenarnya banyak gitu ya, Bang ya, love language jenis-jenisnya seperti contoh tadi kayak dari tindakan kita gitu ya. Gimana kita memberikan suatu tindakan ke dia, apakah dia nantinya bakal nyaman atau enggak gitu ya kan. Atau mungkin juga bisa dari sentuhan fisik juga, itu juga bisa ya, Bang ya? Bisa. Ya, sentuhan, weh kamu kenapa sambil pegang pundaknya, itu dia langsung kayak nangis, gulung-gulung, ya, gitu juga sih, Bang. Itu kayaknya berlebihan banget. Berlebihan banget ya. Terus habis itu dari kata-kata pujian itu juga bisa banget, Bang ya? Bisa. Itu yang paling sering dilakukan sama Gen Z sekarang kan? Yang gombalan tadi itu misalnya. Terus habis itu quality time juga, ini yang kayaknya bisa jadi senjata andalan nih, quality time. Biasanya kalau pas malam lagi kemana, sibuk gak nih, bosan gak di rumah, iyalah jalan-jalan gitu ke Jogja gitu, langsung yang jauh. Gak gitu juga kan? Jauh ya. Makan sate. Terus habis itu ngasih hadiah itu juga bisa bikin doi seneng gitu kan ya.
kalau dari love language di Gen Z sekarang, zaman sekarang gitu? Pasti. Pasti. Pemberian hadiah itu pasti, mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Oke, jadi banyak lah pokoknya caranya. Tapi dari cara kita buat mengetahui mereka semua itu bisa kayak gitu tuh emang dari mana ya Bang? Apa kita dari satu pihak nih misal ngasih kode gitu ya? Atau mungkin ya udah kita terima aja? Atau mungkin kita lihat ciri-cirinya itu kayak dari mana tuh kayak gimana Bang? Kalau biasanya kita ada momen gali informasi dari temennya. Kira-kira anak ini bisa luluh hatinya kalau dikasih apa ya, kalau dikasih kata-kata seperti apa ya. Jadi peran orang sekitar dari si doi itu juga berperan sekali untuk bagaimana kita bisa lebih mendekati atau lebih intens dalam hubungan. Jadi peran orang sekitar itu juga sangat berpengaruh, peran lingkungan. Terkadang kalau memang kita mengandalkan hati kita, dalam artian kita suka kira kita dengan apa yang doi suka atau yang pasangan kita sukai, terkadang apa yang kita kira-kira itu kurang pas dalam artian ini seleraku, tapi nggak mungkin selera dia juga bisa sama dengan selera aku gitu. Nah itu dimanfaatkan, akhirnya muncul statement, kamu kok nggak peka sih dengan apa yang aku suka, gitu kan Itu kalau cewek udah ngomong kayak gitu tuh kayak seakan-akan itu sudah skakmat loh. Iya sih, Bener, itu udah skakmat loh kalau misalnya perempuan udah ngomong kamu kok nggak peka sih, itu sudah skakmat gitu. kamu kok nggak peka, kamu udah gak cinta ya. Kalau udah cewek ngomong kayak gitu Bang, itu kayak ngerasa keluarga kita kayak disandra Bang, jadi bingung oh dia ngomong kayak gini nih, aku harus apa gitu ya kan, jadi kamu nggak ketemu. Banyak juga di spill sama Bang Arga, ternyata dari sebuah tindakan itu juga bisa mempengaruhi Bang ya, dari tindakan terus habis itu kata-kata, pemberian hadiah. Nah tapi kita belum jabarin nih dari yang udah Bang Arga spill tadi, itu lebih spesifikasinya tuh kayak gimana Bang? Misal kalau tadi quality time dari Rera gitu ya. Kalau dari Rera kan quality time itu juga penting banget ya. Karena kalau nggak quality time nggak bisa jalan-jalan, nggak ketemu, ya rasanya hilang lama-kelamaan gitu kan. Iya, mending jomblo aja sih kayak matanya. Mending jomblo aja ya. Kalau dari tindakan sendiri ngomongin banyaknya jenis dari love language ya Bang Arga ya. Kalau yang pertama tadi tindakan ya, atau acts of service. Nah kalau act of service ini dari Bang Arga sendiri lebih spesifikasinya kayak gimana Bang? Ya jadi act of service ini, tindakan ini itu bagi mereka yang punya love language ini, seperti kata-kata I love you itu nggak terlalu berarti. Jadi melainkan lebih ke arah talk less do more. Jadi sedikit bicara, banyak bekerja. Atau jangan cuma ngomong doang lah, kamu bilang cinta tapi mana buktinya, jangan cuma ngomong doang. Jadi kayak love you-nya tuh kayak basi gitu ya Bang ya? Iya basi, seperti tadi bilang I love you sekarang dengan I love you zaman orde baru itu beda. Beda banget ya. Jangan cuma manis di bibir dong, tapi buktiin juga gitu ya kan. Iya, jadi contoh-contohnya kayak kita tindakan nyata pada pasangan, misalnya nganterin pulang, terus ketika dia kesusahan, kita bantu dia tanpa dia minta. Ini yang paling disukai nih, Benar. belum diminta tapi dia udah nawarin, ini namanya peka ya. Nah, itulah tingkat kepekaan seorang laki-laki itu dinilai dari situ. Benar ya. Jadi perempuan kalau kesusahan nggak akan pernah minta tolong, ya kan kayak? Iya. Nggak pernah minta tolong. Bener Karena lagi. laki-lakinya harus Iya. peka. Kalau laki-lakinya nggak peka gimana dong Bang berarti Bang? Ya kalau seperti tadi, kalau laki-lakinya kamu kok nggak peka sih, udah skakmat sudah. Dari skakmat gitu ya. Itu berarti cowoknya udah harus nyelam di laut kenjeran aja Bang minta ya. Jadi harus minta bantuan orang lain untuk bisa meraih hatinya lagi. Terus selain itu contoh lagi apa nih Bang? Jadi kayak ketika pasangan kita sakit, itu kita rawat dia, kita layani segala kebutuhannya. Jadi kalau bisa Ketika dia sakit. kita yang paling ada di garda terdepan. Jadi orang tuanya mau ngerawat udah nggak usah Bu, aku aja Bu. Ya nggak gitu juga. Ya nggak gitu juga. Jadi kalau misalnya perempuannya sakit, laki-laki yang ngerawat, udah Bu, udah ada pacar, Ibu pulang aja lah. Nanti Di rumah. biar aku yang ngerawat, aku yang kasih makan, aku yang beliin makan. Nanti biaya rumah sakit aku yang bayarin begitu Nah, kan ya. tapi kalau gitu berarti kan cinta berubah jadi kurang ajar. Jadi antara cinta dan kurang ajar itu agak beda tipis ya kalau gitu ya. Tuh lama-lama aku yang jadi orang tua tersingkirkan ya Iya. sama kamu ya gitu.
Terus habis gitu ada lagi gak bang? Misal contoh nih. Ya misalnya kita masakin atau beliin makanan kesukaan dia Untuk untuk ya kita paling kasih disukai dia. cewek sih. Iya, lebih tepatnya karena memang yang perempuan nggak perlu keluar uang juga. Gitu. Iya benar. Gak, karena di sini kan jadi mau tanya aja sih Rera. Emang Rera di sini sebagai cewek gitu Iya ya. betul. Nah, emang bener gak sih yang dibilang sama Bang Arga ini? Itu semua apakah mewakili kamu sebagai cewek? Itu yang ingin dipingin sama cewek itu emang kayak gitu. Iya sih sebenarnya dari yang diomongin sama Bang Arga tadi emang kebanyakan iya Banyak banyak iya. iya. Tapi ada kebanyakan kayaknya semuanya ya kayaknya. atau mungkin dari Reranya sendiri punya versi sendiri enggak bang? Ada satu lagi nih yang biasanya tuh paling dilupain banyak cowok, ada nggak? Kalau dari cewek gitu. Misalnya gimana tuh? Kalau tadi kan udah banyak tuh dikasih contoh sama Bang Arga, tapi ada loh bang satu yang paling sering banget dilupain sama cowok gitu, ada nggak sih? Ini mungkin dari cewek kan kadang apa ya, menuntut cowok untuk jadi dukun bang. Kita harus bisa ngeramal apa yang dimaksud cewek tanpa dia tuh nggak bilang gitu. Paham nggak sih maksudnya bang? Iya paham, itulah tadi peka. Satu kata peka. Harus peka gitu kan. Terus yang kedua nih bang, kalau tadi kan udah ada tindakan ya, terus habis gitu tadi sempat diskusi juga sama Bang Arga sentuhan fisik nih bang. Sentuhan fisik tuh maksudnya apakah dia diajak panco? Panco gitu. Coba tuh. Ya, jadi kalau yang kita bahas tentang yang sentuhan fisik, physical touch lah. Bahasa kerennya physical touch. Ya, tapi ini jangan diartikan physical touch yang aneh-aneh loh ya. Enggak bang. Nah, ini jangan physical touch yang ya seperti itulah kita. Ya. Aman-aman Bang. Aman ya, aman. Aman-aman. Ya contoh misalnya apa namanya bentuk afeksi kita dari pasangan karena misalnya seperti berdekatan, ya berpelukan, berpegangan tangan, tepukan, lusan di kepala. Pokoknya selalu dengan sentuhan itu kita bisa membuat dia merasa dekat dengan kita. Makanya kalau jauh disentuh tangannya tarik gitu bang ya. Ya Jangan itu tipe-tipe jauh-jauh, ya, gitu. itu tipe-tipe cewek yang physical touch. Biasanya dia bucin banget sama perempuannya bucin banget sama yang cowok. Jadi kayak seakan-akan nggak mau dilepas gitu bang. Ya. Jadi kemanapun pergi itu pokoknya harus gandengan gitu ya. Ya kalaupun berjauhan itu harus ninggal sesuatu lah. Misalnya apa tuh Bang? Ya misalnya anggap aja Enggak. anggap aja gini, Apa tuh? ketika misalnya si cowoknya dapat tugas luar kota atau dapat sekolah ke luar negeri, LDR nih. LDR misalnya, kalau LDR ini dia ninggal sesuatu kok, misalnya ngasih boneka yang ada misalnya ada bentuk love di dadanya, ada namanya juga, ada namanya gitu, juga itu. Ya. Nanti si cowoknya pesan ini tolong dijaga sampai saya kembali. Ya, ini adalah bukti cintaku kepadamu. Tapi waktu kembali dia udah ada gandengan lain. Nah, Sering itu terjadi sih kayak Sering terjadi langsung. kalau ya. itu di luar di luar Nurul. di luar kemampuan kita. Oh iya. Jadi sentuhan itu juga penting berarti bang ya. Kadang cewek juga ketika disentuh ada, tapi nggak semua juga bang sih ya. Ya, nggak Jadi semua ada juga. beberapa tipikal cewek yang suka banget sama kayak dikit-dikit kayak dielus rambutnya, itu kayak dia tuh berasa di apa ya, disayang banget gitu kan. Di sentuhan itu juga termasuk ya dari love language nomor 2. Terus abis itu dari kata-kata pujian seperti yang disebut juga dari Bang Arga tadi, kata-kata ternyata juga bisa pengaruh juga ya. Ya, istilahnya word of affirmation. Jadi kata-kata pujian. Jadi kita selalu puji pasangan kita. Kita selalu, tapi pujian yang betul-betul murni dari hati ya. Gombal itu juga bisa sebetulnya. Cuman kan terkadang gombal itu juga kadang kata-kata yang dibuat-buat kan. Iya. Cewek itu pasti ngerti sendiri lah kata-kata itu keluar dari hati atau kata-kata cuman gombal biasa itu cewek pasti tahu. Oke. Ya, Emang tanpa kita kasih tahu dia sudah tahu. ilmu mata-matanya Iya. udah langsung mode on bang ya. Ya, tanpa perlu ditanya pun kita gombal ke dia pasti apaan sih? Tapi biasanya yang ngomong gitu itu anu sih Bang, mulut-mulut buaya gitu. Jadi cewek itu udah sering banget dengerin dari mulut-mulut buaya, makanya jadi bisa bedain tuh mana yang gombalan asli sama gombalan yang buaya-buaya palsu gitu. Ya, itu yang masih pertanyaan saya sampai sekarang. Kenapa kok laki-laki diidentikan dengan buaya ya? Padahal buaya tuh Hewan paling termasuk setia. hewan paling setia loh bang ya. Ya. Ini mungkin ada yang belum tahu gitu ya. Kalau buaya meninggal, maksudnya di betinanya itu jantannya tuh dia nggak akan menikah lagi, benar nggak sih? Iya benar. Benar, Itu kenapa filosofinya orang Jakarta ketika melamar cewek itu pakai roti buaya,
karena melambangkan kesetiaan. Tuh, menggambarkan kesetiaan. Jadi kalau kamu punya pacar ya, Hera ya, terus dia buaya, kamu harus bangga. Tapi bener nggak dari Rara sendiri setuju nggak sih? Di sini sebagai cewek gitu ya, lagi bener nggak yang dibilang sama Bang Arga? Iya sih, benar banget. Kalau dari aku pribadi nih ya kayak kadang itu cewek itu ngerasa dihargai dan ngerasa ada kalau cowoknya itu sering-sering kasih word of affirmation gitu loh. Harus ngabari Iya. tiap menit, tiap detik. Kadang tuh juga ada loh cowok yang emang nggak bisa ngungkapin love language-nya. Jadi sebenarnya mau muji tapi malu-malu tuh bang, sungkan-sungkan. Jadi kan lama-lama cewek tuh ngerasa, ini orang suka nggak sih? Ini orang sebenarnya sayang nggak sih gitu. Itu juga ada loh bang. Jadi apa ya? Nggak semua cowok juga bisa word of affirmation juga sih kalau kataku. Mau bilang tapi dia malu-malu ya, Iya. nukang gitu. So bukan. Ya, karena memang nggak semua laki-laki juga seperti yang dikatakan Kak Rara tadi bisa mengungkapkan isi hatinya. Kadang kalau misalnya dapat cowok yang introvert misalnya. Iya betul banget tuh bang. Kalau dapat cowok introvert tuh jangankan sama ceweknya, sama keluarganya, sama teman di sekitarnya dia mau bercanda aja mau juga bercanda itu mikir. Mau bercanda mikir, Lucu nggak ya? lucu nggak ya? Garing Bisa nggak ya diterima ini? nggak gitu ya? Malu-maluin nggak ya ini nanti ya? Gitu. Apalagi physical touch ya bang ya. Wah, itu sudah ranahnya sudah tingkat tinggi tuh kalau physical touch itu. Kalau dapat orang introvert, kita mau pegangan tangan itu rasanya ada penolakan gitu seperti ini. Oke, terus abis gitu quality time ini kayaknya penting banget nih quality time ini ya. Itu juga apa ya? Jadi membuat hubungan kita tuh semakin berkualitas banget ya sih bang. Ya. Sering bareng-bareng, sering seneng-seneng bareng, barbekyuan bareng, jalan-jalan bareng gitu. Berarti itu juga penting bang ya. Oh, sangat penting karena memang quality time ini adalah jenis komunikasi yang sangat krusial kalau kita punya bahasa cinta yang kayak begini nih. Jadi setiap bersama pasangan sebaik mungkin gimana caranya kita bisa bikin waktu yang berkualitas. Kayak misalnya ketika kita lagi sama pasangan, ya gadget itu pasti ada lah ya. Ada dong. Tapi jangan sampai gadget ini menjadi jarak yang selamanya. Ya. Jadi ketika misalnya pasangan kita ini mau ngobrol, mau apa, ingin diperhatikan, kita sibuk main gadget aja. Benar. Jadi komunikasi secara langsung gitu bang ya. Kita ketemu tatap muka, terus habis itu ngobrol langsung itu juga penting banget sih. Ya, liburan bareng juga bisa. Liburan bareng, karena quality time ini misal yang bakal kita bikin apa ya, rindu nantinya. Misal nih bang ya, jalan-jalan nih. Biasanya kalau jalan-jalan seringnya tuh di daerah Kenjeran, misal kalau itu Surabaya Barat ya. Sering quality time di situ tuh ya kan. Nanti kalau pas udah nggak quality time lagi dengan jarak waktu yang lumayan lama, itu bisa jadi hal yang ngangenin ya nggak sih bang? Pasti itu pasti kangen sekali. Kira-kira aku kapan ya bisa kayak gitu lagi gitu. Nah itu. Nah Rere kayak gitu nggak kalau pas lagi madoi? Biasanya seringnya kayak gimana? Love language-nya tuh? Biasanya quality time sih yang utama. Wah, quality time memang. Kalau quality time biasanya kemana? Biasanya kalau quality time tergantung sih. Kalau emang lagi ada filmnya lagi hype nih, itu kita agendain buat lihat film. Terus konser sih yang paling sering, ya nggak sih? Kalau anak muda itu sering konser bareng gitu. Berarti Rera lebih suka ngabisin waktunya untuk konser nonton bang ya. Nah kalau misal itu sering banget dilakuin ya, misal tiap hari gitu ya. Terus sekalinya nggak kayak gitu bang ya, kayak misalnya seminggu aja deh, itu rasanya kayak kangen banget nih. Itu nggak sih yang bikin rasa cinta itu bisa tuh? Ya, kayaknya kalau misalnya hal yang rutin terus kita putus nggak lakukan itu kayaknya hidup ini kayak ada yang kurang gitu. Kayak misalnya ada sesuatu yang lepas dari diri kita. Kayak ada yang pepatah yang bilang, bukan pepatah sih, kayak tresno muncul jalaran soko kulino. Witing tresno, jalaran soko kulino. Itu janjian ya. Cinta datang karena terbiasa. Nah gitu. Nah kalau janjian konsekuensinya cinta datang karena terbiasa. Ya. Itu maksudnya. Nah berarti itu emang real berarti bang ya. Ya, jadi selain nonton juga deep talk itu juga. Deep talk ya, ngomongin soal alam dan sekitarnya gitu kan. Ya, hari ini udah deep talk sama pasangannya? Karena belum sih. Ya, nanti ya dipraktekannya. Nanti dipraktekan ngomongin, iya nanti kita hidup di bulan itu bisa nggak?
Jadi deep talk, yang penting kan deep ya. Terus abis itu lanjut lagi sering ngasih hadiah nih bang. Iya, itu tadi. Kalau cowoknya gak ada duit disuruh ikut giveaway aja boleh gak sih bang? Nggak, paling nggak kita bisa receiving gift itu sebetulnya adalah jenis love language di mana seseorang itu merasa dicintai karena pemberian hadiah. Ya, nggak melulu soal pemberian kado yang mahal gitu. Bahkan kita ngasihkan jepit rambut Tapi yang dari harganya, ya, jepit rambut ataupun gelang yang harganya nggak seberapa di bawah 50.000. Tapi yang ngasih dia itu berharga Value-nya banget. beda. Value-nya beda. Benar, value-nya beda. Aku mau ngasih dia somai ya. Ya kan? Kenapa masih sama sih? Kenapa masih sama ya? Tapi kalau yang ngasih dia sambil disuapin Iya, rasanya. Iya, rasanya beda ya. beda. Meskipun basi tetap enak Beda. ya. Tapi tetap enak meskipun somai. Ini kamu ngasih aku nih hadiah gitu ya. Iya ini hadiah hari ini buat kamu. Tapi ini somai kemarin. Ya, Lu kalau itu sih kebangetan sih kan. Itu kebangetan ya. Ya. Yang penting dari dia. Terus habis itu apa lagi nih bang? Jadi kayak misalnya ngasih surprise itu ketika dia ulang tahun, itu pasti itu jadi momen yang nggak bakal dilupain. Benar. Jujur iya, benar. Ya, apalagi ketika dia ngasihnya pas Di- 0000. bener banget. Ya, ngasihnya di 0000 tuh wah itu rasanya sampai nanti kita tua itu pasti ada memorinya sendiri. Bahkan kalau bisa dicatat itu di Dicatat dia. Bakal diingat ya. Tapi Jen pernah dulu bang sempat mau ngasih ucapan ulang tahun ya. Ya, Agak cerita dikit ya. Jadi tuh ketiduran 10 menit bang. Dia tuh udah nunggu bang. Terus habis itu dia tuh waktunya WA telepon ya. Dia tuh nggak ngangkat udah. Jadi tuh di situ udah bingung tuh mau ngapain tuh. Terus akhirnya gimana? Ya udah tetap ngasih besoknya. Ternyata dia udah tidur. Bangun cuma nunggu surprise aja. Jadi maksudnya itu loh yang bikin dia tuh kayak miss. Jadi sebuah tindakan yang sebenarnya itu sepele tapi bagi dia itu kalau dia emang cinta itu bakal sangat bikin hal berarti. yang berarti ya kan. Ya. Mungkin kalau dia ngomong alay, kalau berarti kamu nggak ngerasain cinta gitu bang ya. Tapi kalau pas kamu emang ngerasain cinta ataupun sayang, ya itu bakal jadi hal yang istimewa gitu. Dan itu juga satu bentuk perhatian kita Nah, benar. kepada pasangan kita. Benar. Oke. Tapi dari sekian banyaknya jenis love language ini yang mungkin bisa dilakukan atau diaplikasikan banyak orang. Sebenarnya ada positif, ada negatifnya juga nggak sih bang? Oh pasti, semua tindakan terutama di love language ada positif, ada negatifnya. Kalau ngomongin soal negatifnya apa nih bang? Dari Nah. kalau misal kita mengaplikasikan dari jenis love language tadi di kehidupan kita nih bang. Ya, negatifnya itu biasanya karena memang kita zamannya zaman teknologi ya. Jadi kayak penggunaan media sosial dan teknologi untuk menyatakan cinta itu dapat mengakibatkan ketergantungan yang berlebihan dan mengaburkan pengalaman keintimannya nyata. Dari dia terlalu banyak menghabis waktu di dunia digital itu mengganggu juga kualitas hubungan. Oke. Jadi istilahnya lebih cenderung dia aktivitas di dunia maya tapi dia melupakan hal yang di dunia nyata. Oke bang. Akhirnya ya itu tadi bucin itu akan jadi topik yang hangat itu karena memang dia sibuk beraktivitas di dunia maya sampai lupa dia aktivitas di dunia nyata. Oke. Itu. Apalagi LDR tuh bang. Pasti setiap waktu itu HP mulu tuh buat ngabar-ngabarin. Oh iya, karena memang apa ya dengan gadget atau dengan teknologi jarak itu jadi tidak berarti. Iya benar. Oke. Berarti ada lagi nggak negatifnya bang? Ada kayak misalnya ketika kita dengan adanya love language pada Gen Z itu kesulitan dalam komunikasi offline. Jadi Gen Z ini terlalu terbiasa dengan komunikasi melalui pesan, melalui medsos. Jadi akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi secara langsung di dunia nyata. Seperti tadi saya jelaskan, jadi ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk membangun hubungan yang dalam secara offline. Jadi hubungannya itu hanya online aja. Jadi ketika dia bertemu langsung secara offline, istilahnya kopi darat lah istilahnya. Iya, Ya, kopi darat. itu akan chemistry-nya agak Beda sama yang online. Karena itu tadi kan ketika kata-kata di WhatsApp atau apa, itu kan bisa dia dipakai gambar hati atau gambar apa, itu kan? Bener. Fun fact nih bang, cewek-cewek tuh bang biasanya kalau lihat cowok itu kadang ada loh sekarang lihat tipingnya bang. Jadi ketikan aja dibilang ganteng, gimana tuh? Saya enggak sih bang, tapi teman saya tuh ada tuh tipingan itu katanya ganteng. Terus saya lihat tipingan ganteng, gimana nih maksudnya?
Tippingannya ganteng. Ah, dia tahu, dia juga pernah digituin. Jadi typing ganteng itu dia nggak disingkat-singkat, Bang. Ya nggak sih? Dia nggak disingkat-singkat. Habis gitu dia tanda bacanya juga jelas. Jadi kayak nggak bikin bingung kalau pas ngebaca. Itu typing ganteng gitu ya maksud kamu? Iya. Kan? Jadi ada kayak gitu. Sekarang ada gitu Bang. Ada gitu ya. Iya, ada. Jadi ada ganteng itu dari tipping Bang sekarang. jadi nggak peduli yang ngirim kayak apa, penting Iya, tippingannya pokoknya ganteng, tippingnya oke ya. ganteng. Oke. Nah, itu ya itulah itu. Berarti kalau misal kayak sleep call gitu kan, itu juga baik gak sih Bang sampai seharian nggak tidur? Tuh, Mbak, itu gini ya, konsep sleep call itu harus diperbaiki ya, kan konsep sleep Wah, call kenapa itu ya. Bang? Kenapa tuh? Karena sleep call itu artinya kita mengantarkan pasangan kita untuk bisa istirahat dengan nyaman, bukan kita bicara di tengah malam sampai dia tidur, HP nggak dimatikan. Kalau memang dia kuat ngomong sampai begadang sampai pagi, itu bukan kayak gitu. Jadi istilahnya kita membangun chemistry sleep call itu untuk bisa pasangan kita itu bisa menikmati waktu istirahatnya dengan baik, dengan nyaman. Bukan saking cintanya, sayang, aku mau Denger dong. mau denger dong, Kamu nyanyi kamu nyanyi malam ini. Tolong temani aku sampai tidur. Nanti jangan lupa ya, besok dibangunin, tapi jangan dimatikin nomor handphonenya, jangan dimatiin handphonenya. Aku pengen dengar suara nafas kamu ketika tidur. Gila nggak tuh? Suara nafasnya Ya, ngorok ya. itu Raditya Dika itu kan waktu ngasih materi itu. Oke, tapi berarti juga harus diperhatikan ya, nggak selamanya sleep call itu juga bagus Bang ya. Iya. Kadang ada yang sampai ditahan gitu ya, demi nemenin doinya gitu kan, biar doinya nggak marah, ditemenin tuh sampai dia rela begadang juga, itu juga nggak baik emang ya. Nggak baik. Ya, jadi tips untuk gimana sih kita lebih mengetahui love language dari pasangan kita ya. Yang pertama itu kenali pasangan kita lebih dalam. Oke. Ya, kita coba cari tahu apa yang membuat pasangan kamu merasa terpenuhi dalam hubungan. Jadi misalnya tahu apa yang buat dia bahagia, apa yang ia inginkan, apa yang dia harapkan dari hubungan yang dia jalani. Oke. Tuh, jadi kenali pasanganmu lebih dalam. Lalu pelajari bahasa cinta dari pasanganmu. Jadi mencoba mempelajari love language pasangan setelah mengetahui seperti bagaimana dirinya senang diperlakukan. Ya, hal kayak gini tuh tentunya bisa membuat pasangan kita merasa terpenuhi dalam hubungan. Jadi guna menjadi pasangan yang lebih baik untuk dirinya, misalnya love language-nya word of affirmation. Dan bisa coba sering-sering menyampaikan ungkapan kasih sayang serta apresiasi pada pasangan kita. Kayak ngomong I love you sebelum tidur, itu meleleh itu pasti. Meleleh pasti ya, sampai kasur-kasurnya ikut bolong ya. Saking melelehnya. Terus lalu diskusikan perbedaan bahasa cinta. Jadi mungkin kita dengan pasangan kita ada perbedaan tentang bahasa cintanya. Yaitu kita gimana dari bahasa cinta yang berbeda itu bisa kita paskan. Cari apa yang jadi ketika ada satu perbedaan, cari persamaannya. Oke. Itu cari persamaannya supaya hubungan kita bisa langgeng. Kalau ada perbedaan bukannya malah dijadiin alasan buat gak bisa nyatu Bang ya. Ya, harus kita cari persamaannya. Sebeda-bedanya orang pasti ada persamaannya. Oke. Cari kecocokannya aja lah ya. Jangan Yang dicari penting bedanya. komunikasinya gak sih? Ya, komunikasi. Oke, ada lagi Bang? Intinya. Saya rasa itu intinya 3 hal itu, dimana kita bisa love language dengan pasangan kita, bisa kita mengerti bisa kita mengerti lebih baik untuk gimana hubungan itu bisa lebih baik ke depannya. Alright, kalau gitu geser ke Rera nih. Kalau dari Rera sendiri apa nih? Kalau dari aku sih cuma mau ngingetin aja, relationship itu nggak cuma bisa memuaskan di satu pihak aja sih, harus 2 arah. Jadi coba deh dipahami love language sama pasangan kalian, biar bisa nyiptain hubungan yang membangun serta berkembang. Lalu buat kalian yang mau
tahu nih tentang love language atau masih bingung gimana nih cara ngetahuin love language pacar kamu, atau mungkin gimana sih love language pacar aku kok beda sama yang lain, kok gak sama kayak tren di TikTok, mungkin bisa tuh konseling gratis dengan Sebaya PKBI Jawa Timur. Di Instagram @sebayapkbijatim, atau bisa di nomor WhatsApp 0823 2360 2830. Oke, ada lagi yang mau ditambahin, Bang? Oke, dari para pendengar sekalian, kita dari Kadar Inti Pemuda Anti Narkoba Surabaya sebagai garda terdepan Kota Surabaya untuk memerangi tentang narkoba dan anti kenakalan remaja, untuk mari bersama-sama kita mensukseskan program pemerintah P4GN, yakni pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga Surabaya bisa terwujud menjadi kota yang bersinar bersih narkoba. Untuk itu, bagi para pendengar sekalian bisa gabung ke Kipan Surabaya, bisa menghubungi nomor 0858 5363 5854 untuk tanya-tanya mungkin bagaimana sih kita bisa gabung ke Kipan, karena memang Kipan adalah organisasi yang dibina langsung oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya. Jadi silahkan bagi yang ingin bergabung dengan Kipan Surabaya bisa langsung menghubungi Instagram dari Kipan Surabaya, yaitu @kipansurabaya. Sekali lagi Instagram Kipan Surabaya di @kipansurabaya. Oke, thank you buat Bang Arga dan juga Kak Rera udah mau menyempatkan waktunya dari teman Sebaya juga ya.